Update Timnas Indonesia. Baik, ada 4 hal yang akan disampaikan. Yang pertama, Dennis Wise dukung Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Kemudian yang kedua, Timnas Indonesia kiprah di AFF ya. Kemudian yang ketiga, karir Messi Hilgers. Kemudian yang keempat, Egy Maulana Fikri di Timnas Indonesia. Baik, sebelum dimulai jangan lupa subscribe dan like terlebih dahulu. Silahkan. Ya, sebuah dukungan dari Dennis Wise kepada Timnas Indonesia. Legenda Chelsea itu menilai skuad Garuda punya kans untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Seperti yang sudah diketahui, Timnas Indonesia saat ini bertanding di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tergabung di grup C, skuad Garuda harus bersaing dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Arab Saudi, Cina, Bahrain, dan Australia. Baru-baru ini, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Timnas Arab Saudi. Berkat tambahan 3 poin ini, skuad Garuda naik ke peringkat ketiga klasemen sementara grup C. Wise optimis bahwa Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Baiklah, saya harus mengatakan para pemain tampil dengan lebih baik sejauh ini dan pantas untuk menang 2-0. Buka Wise dalam wawancaranya dengan PSSI. Wise mengaku mengikuti sepak terjang Indonesia selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia menilai meski jalannya tidak mulus, ia yakin skuad Garuda bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Saya mengenal Erick Thohir dan ia bicara tentang berbagai caranya untuk membawa pemain ke Timnas Indonesia demi dapat berkembang dan itu berhasil, sambung Wise. Anda tahu jelas posisi mereka saat ini bukan yang terbaik. Tetapi saya pikir mereka tidak terlalu beruntung selama perjalanan mereka. Saya pikir banyak hal yang merugikan mereka, tetapi semoga mereka masih bisa untuk lolos ke Piala Dunia. Fokus pengembangan pemain muda itu perlu dikedepankan. Wise juga memberikan saran kepada PSSI ya. Jadi agar lebih serius dalam pengembangan usia muda. Saya rasa pelatih akademi sangat penting untuk sepak bola akar rumput dan akademi di Indonesia. Saya pikir dan level mereka akan Anda inginkan adalah level yang tinggi, sambung Wise ya. Nah, Anda membutuhkan mereka untuk memiliki kualifikasi teratas dan mampu menerapkan hal-hal tertentu untuk membantu anak-anak muda berkembang dan saya pikir itu sangat penting menurut Dennis Wise ya. Ya, Timnas Indonesia saat ini sedang bersiap untuk Piala AFF 2024 yang digelar mulai bulan Desember mendatang ya. Skuad Garuda nantinya akan mengandalkan banyak pemain muda di laga ini karena Piala AFF belum masuk kalender FIFA. Ya, kita masuk ke hal yang kedua ya. Kita ambil tadi dari bola.net ya, sekarang dari pikiran rakyat ya. Jadi Timnas Indonesia itu dikenal sebagai salah satu kekuatan sepak bola di Asia Tenggara. Tapi meski memiliki sejarah panjang dalam turnamen Piala AFF, skuad Garuda belum sekalipun menjadi juara. Sebaliknya Indonesia kerap finish di posisi runner up hingga muncul istilah kutukan runner up ya bagi tim berjuluk Garuda ini. Sejak edisi pertama Piala AFF 96, Timnas Indonesia telah 6 kali mencapai final. Sayangnya di setiap kesempatan tersebut mereka selalu gagal meraih gelar juara. Timnas Indonesia kali ini mengalami kutukan runner up pada Piala AFF edisi tahun 2020 saat itu. Tim asuhan STY kalah agregat 2-6 dari Thailand. Ya, perjalanan runner up Timnas Indonesia di Piala AFF ya kita lihat di tahun 2000 runner up perdana ya. Indonesia untuk pertama kalinya mencapai final Piala AFF berhadapan dengan Thailand. Indonesia harus puas di posisi kedua setelah kalah telak 1-4 dari Thailand. Kemudian kekalahan di final di 2022. 2 tahun kemudian Indonesia kembali bertemu Thailand di final. Kali ini laga berlangsung dramatis hingga adu penalti. Namun Indonesia tetap kalah dengan skor 2-4. Dan yang ketiga, tumbang di tangan Singapura tahun 2004 ya.
Pada edisi 2004 Indonesia gagal mencapai final untuk ketiga kalinya melawan Singapura dalam format dua leg. Indonesia kalah agregat 2-5. Kemudian yang keempat, dominasi Malaysia ya. Dominasi Malaysia menghentikan langkah ya di tahun 2010. Jadi final 2010 menjadi momen yang sangat diingat ketika bermain melawan Malaysia. Indonesia kalah agregat 2-4 meski mampu menang 2-1 di leg kedua. Kemudian yang kelima, menghentikan langkah ya, ini Thailand yang dapat menghentikan langkah Indonesia lagi di tahun 2016. Pada final edisi 2016, Indonesia kembali harus mengakui keunggulan Thailand dengan kekalahan agregat 2-3. Dan yang keenam, ini tahun 2020 ya, kegagalan terakhir nih. Di bawah asuhan STY, Indonesia tampil menjanjikan pada edisi 2020. Tapi Thailand kembali menjadi batu sandungan ya, dengan kemenangan agregat 6-2 di partai puncak. Nah, edisi berikutnya Piala AFF tahun ini ya 2024 menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk mematahkan kutukan runner up ini. Dengan bimbingan STY dan regenerasi pemain muda, Indonesia diharapkan mampu tampil lebih solid dan membawa pulang trofi untuk pertama kalinya. Jadi, akankah kutukan ini berakhir di 2024? Masyarakat Indonesia tentunya menantikan momen tersebut. Meskipun kejuaraan ini hanya sebatas untuk kawasan ASEAN saja. Itu dia tadi yang kedua ya. Sekarang kita bahas yang ketiga. Ya, ini mengenai karir dari Max Hilgers ya. Karir Max Hilgers semakin bersinar terang. Bek timnas Indonesia itu dikabarkan tengah menjadi rebutan sejumlah klub asal Serie A Italia hingga La Liga Spanyol. Max Hilgers sudah 13 tahun membela Twente sejak masih di akademi. Selepas kepergian Robin Proper katanya, pegawai pasukan Garuda itu jadi pemimpin di lini belakang. Nah, kepemimpinan Max Hilgers di sektor pertahanan terbukti ampuh membawa FC Twente menjelma menjadi satu di antara klub paling diperhitungkan tak cuma di Belanda tetapi juga di Eropa. Namanya semakin sering diperbincangkan setelah resmi menjadi warga negara Indonesia. Banyak klub yang meminati pemain berusia 23 tahun ini yang merupakan jebolan Akademi FC Twente. Ya, kemudian berbicara kepada football internasional, Yasin Sarika mengklaim kalau Max Hilgers tengah didekati sejumlah klub. Ia tidak menutup kemungkinan kliennya itu menetap di era divisi. Memang seperti itu pendekatan yang kami lakukan. Ada ketertarikan dari Spanyol dan Italia. Ya, tentunya bermain di luar Belanda tentu akan menjadi opsi yang kuat kata Sarika. Akan tetapi saya merasa Mes tidak menutup pintu untuk tetap bermain di Liga Belanda. Ada banyak juga di sini yang berminat kepadanya. Ya, kemudian sisa kontrak Max Hilgers di sisi lain juga tidak panjang bersama FC Twente ini, menyisakan kontrak hingga 2026 ya. Berdasarkan laporan transfer market, nilai pasar Hilgers mencapai 10 juta euro. Nah, FC Twente bisa mematok harga lebih tinggi lagi. Tahun lalu Max Hilgers sebenarnya berstatus bebas transfer, tetapi pihak klub berhasil mengunci kontrak baru ya berdurasi 3 tahun ya, yakni hingga 2023. Ya, selanjutnya kita bahas mengenai Egy Maulana Fikri ya. Ini masih dari bola.net. Ya. Nama Egy Maulana Fikri jadi salah satu pemain yang bersinar di BRI Liga 1 musim 2024-2025 ini. Tapi di timnas Indonesia, pemain berusia 24 tahun itu justru harus kehilangan tempatnya di tim inti. Egy tampil sebagai pahlawan bagi Dewa United pada laga pekan ke-11 BRI Liga 1. Gol Egy membawa Dewa United menang 1-0 atas Bali United pada duel di Stadion Pakansari. Nah, gol tersebut jadi bukti bahwa Egy masih berada dalam jajaran elit pemain Indonesia. Kini mantan pemain FK Senika itu telah mencetak 6 gol dari 10 laga di BRI Liga 1.
Egy masuk dalam persaingan gelar top skor dan bersaing dengan para pemain asing. Egy jadi pemain lokal dengan gol terbanyak di BRI Liga 1. Tetapi Egy Maulana Fikri ini pernah jadi tumpuan di lini depan timnas Indonesia, baik pada level senior maupun kelompok usia. Dia sudah menjalani debut senior pada usia 17 tahun, era pelatih Luis Milla. Kemudian pada era Sintayong, Egy pernah juga menjadi andalan pada 2 edisi Piala AFF, yaitu 2020 dan 2022. Bahkan dia mencetak gol kemenangan Indonesia atas Vietnam pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret 2024 lalu. Namun belakangan ini menit bermain Egy di timnas Indonesia semakin berkurang. Bahkan walau performanya bersama klub cukup konsisten, Egy mulai jarang masuk daftar susunan pemain timnas Indonesia. Ya wajar ya, di klubnya kan klub lokal ya, sedangkan kalau pemain diaspora itu klub luar negeri, tentunya berbeda ya. Pada 6 laga timnas Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2006, Egy hanya sekali dimainkan, yaitu 10 menit saja. Pada 5 laga lain, Egy 3 kali tidak masuk skuad dan 2 kali hanya duduk di bangku cadangan. Ya, jadi itu update berita. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.